Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Jangan lupa, karena kita masih berada dalam pandemi, selalu jaga kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan, dan selalu jaga pola makan kalian. Oke? Untuk kelas 12, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan pertama, ya, kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Ya. Mungkin di SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang listrik dinamis. Kalau nggak salah itu ada di kelas 8. Nah, apa aja yang dipelajari di listrik dinamis? Ada hukum Ohm. Ya, mungkin kalian masih ingat tentang materi pembelajaran tentang hukum Ohm. Ya. Untuk kali ini kita akan turunkan satu per satu apa saja yang dipelajari di listrik dinamis. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terlalu dalam, kita perkenalan dulu apa yang dinamakan dengan listrik dinamis. Nah, di sini ada dua suku kata, ada kata listrik dan kata dinamis. Ya. Listrik, nah mungkin sesuatu kata yang sering kita dengarkan, ya, mungkin barang ini atau kata-kata ini sering kita pakai. Kemudian ada kata-kata dinamis. Nah, dinamis di sini lawannya dari statis. Kalau statis itu diam, nah kalau di sini berarti bergerak. Ya, jadi apa nih yang bergerak? Nggak mungkin listriknya bergerak. Ya, yang jelas yang bergerak di sini adalah muatannya. Ya, jadi yang kita pelajari adalah muatan listrik yang bergerak. Oke. Untuk listrik dinamis, materi yang akan kita pelajari di awal ini adalah kita perkenalan dulu apa yang dinamakan dengan arus listrik. Oke. Materi yang pertama tentang arus listrik. Mungkin di kelas 1 SMA atau dulu di kelas 10 kalian sudah pernah mendengar kata ini di bab besaran dan satuan, ya. Tapi dia masuknya ke kuat arus. Nah, di mana lambangnya adalah dilambangkan dengan huruf I. Kuat arus listrik atau arus listrik. Apa sih pengertian dari arus listrik? Nah, arus listrik pengertiannya adalah muatan yang mengalir pada suatu rangkaian setiap satuan waktu. Muatan listrik merupakan muatan yang mengalir pada suatu rangkaian setiap satuan waktu, ya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi atau bisa menyimpulkan bagaimana rumus dari arus listrik tersebut. Ya, di mana persamaannya kita di sini mempunyai dua besaran. Yang pertama ada muatan, yang kedua adalah besaran waktu, ya. Di mana muatan ini disimbolkan dengan huruf Q, boleh Q kecil ataupun dengan Q besar. Ini tergantung dari literaturnya, ya. Bisa Q besar ataupun Q kecil. Kemudian di sini ada waktu, di mana waktu simbolnya dengan huruf T kecil. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa persamaan dari arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Kuat banyaknya muatan dibagi dengan selang waktu atau setiap satuan waktu. Keterangannya di sini kita ambil keterangan I adalah kuat arus atau arus listrik. Satuannya di kelas 10 tentang materi besaran dan satuan adalah ampere. Kemudian di sini ada Q, boleh Q kecil ataupun Q besar. Muatan listrik, masih ingat?
satuan dari muatan listrik di SMP kelas 9 tentang listrik statis adalah C, kolom. Terus ada T. T di sini adalah selang waktu. Atau satuannya adalah sekon. Nah, jadi ini ya untuk kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik satuannya ampere, atau misalkan kalian bingung ya tinggal kolom per sekon. Itu satuan dari arus listrik. Oke. Ya, di sini ada satu contoh soal X. Di sini adalah example ya. Example. Dari apa yang kita bahas tadi ya mengenai kuat arus, kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini muatan sebesar 180 kolom mengalir dalam waktu 30 sekon. Pertanyaannya adalah di sini adalah tentukan besar arus listrik yang mengalir ya. Jangan lupa ketika mengerjakan soal fisika harus mematuhi kaidah-kaidahnya. Yang pertama, mungkin kalian sudah ingat, diketahui ya. Diketahui. Yang pertama ada apa ini? Muatan, yaitu Q sama dengan 180 kolom mengalir dalam waktu T. Waktunya adalah 30 sekon ya. Terus apa yang ditanyakan? Ditanya I. Jawab I sama dengan Q per T sama dengan Q-nya adalah 180 kolom dibagi dengan 30 sekon. 30 sekon ya. Jadi sama dengan ini kita coret 18 bagi 3 6 ampere ya. Oke, 6. Kuat arus yang mengalir itu sebesar 6 ampere. Ingat ketika waktunya di sini ya, biasanya soal itu tidak serta-merta langsung menuju ke sekon, tapi misalkan 30 menit berarti kalian harus konversikan dulu waktu ke dalam sekon. Baik, itu contoh soal untuk kuat arus listrik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Sama, ini kita hanya mengulangi materi di SMP ya mengenai hukum Ohm ya. Hukum Ohm di mana si Ohm atau George Simon Ohm itu mengatakan bahwa kuat arus dalam satu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatannya ya. Jadi di sini ada suatu besaran adalah kuat arus. Jadi kuat arus itu akan berbanding lurus dengan tegangannya. Ya, tegangan di sini ya. Jika kalian masih bingung apa itu tegangan, tegangan di sini sama aja dengan sumber tegangan. Apa itu sumber tegangan? Contoh dari alat-alat sumber tegangan yaitu satu baterai, kemudian yang kedua itu aki, ataupun yang ketiga adalah PLN yang di listrik. Nah, itu adalah sumber tegangan, atau generator juga bisa ya. Jadi semakin besar sumber tegangannya, maka kuat arus yang dihasilkan pun akan semakin besar ya. Berbeda dengan berkebalikan dengan hambatannya ya. Jadi ketika hambatannya besar, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Nah, ya. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi bagaimana persamaannya untuk hukum Ohm itu sendiri. Di mana di sini kita mempunyai 3 buah besaran. Yang pertama ada besaran kuat arus, yang kedua ada tegangan, dan yang ketiga ada hambatan. Oke. Jadi I sama dengan berbanding lurus, berarti kan dikalikan dengan tegangan dilambangkan dengan huruf V per hambatan
dilambangkan dengan huruf R atau resistor. Nah, ya, R atau resistor. Jika kalian masih bingung apa itu resistor, ya, kalian bisa cari ya di komponen-komponen elektronik atau di toko-toko elektronik, bilang saja beli resistor. Nanti di situ ada suatu komponen elektronik yang bentuknya kecil, ya, kemudian ada cincin-cincinnya yang berwarna-warni. Kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 warna, ya. Ya, kita turunkan keterangannya. I di sini adalah kuat arusnya. Satuannya ampere. Kemudian yang kedua ada V. V di sini adalah sumber tegangan atau tegangan. Sumber tegangan. Nah, satuannya apa, anak-anak? Ketika kalian menjumpai baterai itu di kemasan biasanya ada 1,5 volt. Itu artinya sumber tegangannya itu sebesar 1,5 volt. Satuannya adalah volt. Alat yang digunakan untuk mengukur sumber tegangan disebut voltmeter, ya. Kemudian di sini ada R atau resistor. Resistor atau hambatan. Satuannya apa? Satuannya adalah ohm. Ohm. Alat yang digunakan untuk mengukur resistor atau hambatan dinamakan dengan ohmmeter. Kalau alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus disebut dengan ampere meter, ya. Ini untuk hukum Ohm. Terus bagaimana dengan rangkaian sederhananya, ya? Rangkaian sederhana dari hukum Ohm, ya. Kita gambarkan secara sederhana mengenai rangkaian pada hukum Ohm. Di sini ada sumber tegangan V, kemudian di sini adalah R. R ini lambangnya seperti ini, ya. R ini lambangnya seperti ini, seperti petir, ya. Kemudian di sini adalah saklar. Terus bagaimana cara meletakkan ampermeter dan voltmeter, ya? Ketika mau mengukur suatu arus listrik, maka ampermeter kita pasang secara seri, ya, pasang secara seri di sini. Bisa di sini ataupun di sini, ya. Kita pasang di sini untuk ampermeternya. Kemudian untuk voltmeternya kita pasang paralel pada resistor tersebut. Nah, kita pasang voltmeter di sini. Nah, ini untuk rangkaian sederhananya. Terus bagaimana ketika resistornya itu lebih dari 1? Ketika resistor lebih dari 1, untuk mengukur tegangan kita butuh 2 voltmeter, ya. Misalkan di sini, di sini aja. Kan di sini ada hambatan. Maka untuk mengukur hambatan di sini dan di sini kita harus pasang 2 voltmeter. Ya. Ini ada voltmeter di sini juga harus ada voltmeternya, ya. Ini tinggal disambungkan ke sumber tegangan. Nah, seperti itu, ini sumber tegangannya. Oke, seperti itu pembahasan untuk hukum Ohm. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga di pertemuan kali ini mengenai listrik dinamis dengan subbab rangkaian resistor. Nah, ini sama, kita hanya mengulang materi di SMP. Saya tidak terlalu jauh untuk mengajarkannya, tinggal mengulas saja. Cuma nanti ada beberapa pendalaman di rangkaian resistor tersebut. Masih ingat? Untuk rangkaian resistor itu ada 2, seri dan paralel. Sama pada susunan pada pegas. Susunan pada pegas juga ada 2, yaitu ada seri dan ada yang paralel, ya.
kita bahas yang seri terlebih dahulu, yang lebih mudah. Rangkaian resistor secara seri. Oke. Misalkan kita punya satu resistor di sini. Nah, kemudian kita sambungkan lagi, ada resistor lagi di sini. Ini ada R1, ini ada R2. Ya, R1 dan R2. Berapa besar R totalnya? RS atau R total ketika disambungkan secara seri. Persamaannya adalah RS sama dengan R1 plus R2. Ini untuk rangkaian serinya. Kemudian yang kedua, yang B, rangkaian resistor secara paralel. Rangkaian resistor secara paralel. Sekarang kita punya satu rangkaian di sini. Terus ini ada resistornya. Ini ada R1, R2, dan R3. Berapa R totalnya? R total atau RP, rangkaian paralel. Nah, persamaannya adalah ini berkebalikan dengan rangkaian pada pegas. Kalau pegas ketika seri itu adalah pakai seperka. Kalau yang paralel itu tinggal ditambah K1 plus K2 plus K3. Tapi kalau ini berkebalikan, berarti di sini makanya adalah seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Ya. Mungkin ini rumus yang masih kalian ingat ya di SMP, mungkin belum hilang dari benak kalian tentang rumus ini karena ini materi yang paling mudah di listrik dinamis. Ya. Bedanya di mana untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, kalau rangkaian seri itu tinggal disambung saja untuk resistornya, tetapi ketika paralel itu terjadi sebuah titik percabangan, ya, sebuah titik percabangan di sini, ya. Oke. Dan bagaimana cara penyelesaian soalnya untuk rangkaian seri dan paralel? Misalkan kita punya suatu rangkaian. Kita punya rangkaian campuran misalkan di sini. Oke. Di sini ada V. Apa tadi V? Sumber tegangan. Kemudian di sini ada R1, ini ada R2, di sini ada R3. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang kita selesaikan dulu yang ini dulu ya. Yang paralel dulu ya. Kita selesaikan paralelnya dulu. Ketika paralel selesai baru kita serikan dengan R3 ya. Misalkan R1-nya 2 ohm, R2-nya misalkan 4 ohm, dan R3-nya 3 ohm. Berapa R totalnya? Ya. Kita mencari R total, maka kita cari R paralelnya terlebih dahulu. R paralel. Ingat yang paralel di mana? Antara R1 dengan R2. Seper R1 ditambah seper R2. Kita masukkan nilainya R1 seper 2 ditambah seper 4. Berapa besarnya? Kita jadikan 4. Sorry, ini seper ya. Ini seper. Oke. Berarti ini 2 ditambah 1, ini masih seper RP. Sama dengan seper RP 2 tambah 1, 3/4. Ya. 3/4. Ini 3/4. Jadi RP sama dengan tinggal dikalikan silang. Ini kali sana, ini kali situ. Ya. Berarti sini 4 RP, 3 RP, kemudian sama dengan 4. Berarti RP sama dengan 4/3, satuannya ohm. Nah, ini kita sudah menemukan rangkaian paralelnya. Bagaimana dengan rangkaian serinya? Ya, jadi ketika sudah paralel, maka rangkaian ini
Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini sumber tegangannya, ini ada Rp yang sudah kita cari tadi. Kemudian sini adalah R3. Nah, rangkaian di sini menjadi rangkaian seri. Maka untuk mencari R totalnya sama dengan Rp plus R3. Sama dengan Rp-nya adalah, jadi berapa? 4/3 ditambah 3. Berapa semuanya? Ini 3, ini 4 ditambah 9. Ketemunya adalah 13/3 ohm. Nah, ketemunya adalah 13/3 ohm. Ini untuk rangkaian resistornya, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan pada pertemuan pertama ini. Kita masih mempelajari materi yang sederhana dulu sebelum kita masuk ke materi yang lebih sulit. Biasanya yang sulit itu adalah di materi hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah.